Saudara-saudara sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara Beranda Akademis. Pada kesempatan ini, kita akan membicarakan program food estate di Kalimantan Tengah. Saya mau disclaimer dulu nih, bahwa diskusi kami pada sore hari ini tidak berbicara masalah politik, tapi lebih kepada kami ingin memandangnya dari segi sebagai seorang akademisi. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan food estate, pengembangan program food estate Kalimantan Tengah, program-programnya, kelemahannya, kekuatannya, maupun hal-hal yang terkait dengan program ini, terutama lahan gambut. Nah, untuk itu di sebelah saya sudah ada Bapak Dr. Aswin Usub. Beliau adalah akademisi Universitas Palangkaraya dan keahlian beliau adalah kebakaran hutan dan lahan gambut. Jadi jelas sekali konteksnya bahwa kita akan berbicara food estate dan bagaimana pemahamannya dari sisi seorang akademisi yang bergelut di bidang lahan gambut. Pak Aswin, kita sudah tahu bahwa food estate ini adalah program yang saya kira sangat baik sekali sebenarnya dikembangkan di Kalimantan Tengah sebagai nanti lumbung pangan bagi tidak hanya bagi Kalimantan Tengah tapi juga secara nasional. Tetapi Pak Aswin, ini ada pembicaraan, ada diskusi-diskusi yang menyatakan bahwa food estate ini gagal dan harus dihentikan karena mengajak kepada apa yang terjadi dengan PLG. Ya, Bapak ingat program pembukaan lahan gambut pembukaan sawah di lahan gambut. Nah, menurut Pak Aswin, ini apa sih bedanya? Mungkin Pak Aswin bisa secara akademis melihat hal ini. Silakan Pak Aswin. Baik, Pak Ras, selamat sore. Ya, sehat selalu nih ya. Ya, sehat Pak. Baik Pak. Jadi kalau kita bicara tentang pertanian di lahan gambut khususnya food estate ya. Kalau kita lihat bahwa food estate itu adalah salah satu program strategis nasional yang dimulai di era Pak Presiden Jokowi tahun 2020 sampai 2024. Dan kebetulan penempatan food estate itu persis berada di lahan gambut. Tetapi perlu saya garis bawahi bahwa lahan gambut yang bagaimana yang diinginkan untuk pengembangan tanaman padi khususnya untuk kebutuhan pangan nasional. Nah, Pak Uras mungkin tahu di Kalimantan Tengah bagian selatan itu adalah kelompok gambut yang disebut dengan gambut pantai. Dan itu dari sejak dulu adalah merupakan sebagai lumbung pangan Kalimantan. Sejak ratusan tahun yang lalu nenek moyang kita sudah membuat sawah di kawasan gambut itu, dan sistem pengolahan yang mereka sampaikan ya, yang mereka lakukan sampai saat ini adalah selalu membuat kanal-kanal. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa banyak sekali orang melihat kalau kanal ini merusak lingkungan. Kita bedakan dulu ya bahwa gambut itu ada, kita bagi dua tempat, dua tipe. Ada yang disebut dengan gambut pasang surut atau gambut pantai. Itu gambut yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Kemudian ada gambut yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Namanya adalah gambut pedalaman atau ombrogen pit dalam bahasa Inggrisnya atau istilah bahasa Inggrisnya. Nah, apa bedanya itu Pak? Nah, dulu nenek moyang kita mereka membuat kanal atau namanya anjir. Anjir itu adalah sebuah kearifan lokal menghubungkan sungai besar dengan sungai besar dan dilakukan sebagai tempat transportasi. Kita lihat di Kalimantan Tengah sudah banyak anjir yang dibangun beratus-ratus tahun yang lalu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena dibangun pada gambut pantai. Gambut pantai itu dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Kalau dia pagi misal sampai siang dia kering, malamnya dia akan kembali tergenang. Sehingga tidak ada masalah di dalam pengelolaan air. Jadi kalau gitu Pak, tipe tanahnya juga beda nih Pak, antara yang di pantai dengan yang di pedalaman. Ya, jelas berbeda Pak. Ya. Jadi tingkat gambut itu tingkat pelapukannya berbeda, jenis tanahnya pun berbeda. Nah, metode yang dikembangkan sekarang ini, yang di lahan gambut pantai, itu dianjurkan untuk membuat kanal-kanal seperti kearifan lokal yang sudah dilakukan oleh pendahulu nenek moyang kita dulu. Ada anjir, ada handil, ada saka. Nah, ini semua dilakukan di dalam tanah gambut pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Ya, sebentar Pak. Jadi kalau dibikin kanal di daerah pasang surut itu dampaknya terhadap
lahan gambut itu seperti apa dibandingkan yang di ini, yang di apa pedalaman itu? Bedanya di mana itu, Pak? Ya, bedanya, nah sekarang ini yang menjadi persoalan adalah kalau teknologi yang ada di gambut pantai ini dikembangkan atau ditiru, dimodifikasi ke gambut pedalaman, ini menjadi permasalahan yang serius. Karena di gambut pedalaman atau embrogen pit itu, kalau kita membuat kanal, airnya itu tidak bisa kembali. Jadi itu menjadi sebuah drainase, hanya saluran pembuangan air dan menyebabkan gambut menjadi kering. Kondisi ini akan air yang ada di situ hanya oleh air hujan atau ombrogen. Karena itu gambut ini namanya adalah gambut ombrogen. Jadi dia hanya dipengaruhi oleh air hujan. Ini Pak Horas. Sementara yang disebut pasang surut atau pantai, dia airnya itu tidak masalah. Jadi kita buat kanal sehingga itu akan hanya untuk mencuci lapisan-lapisan pirit atau unsur yang beracun. Kalau food estate itu dilaksanakan atau lokasinya di lahan gambut pantai, berarti nggak ada masalah dong sebenarnya, Ya, Pak? secara teknis pertanian itu tidak masalah untuk apa? Untuk lingkungan dan sebagainya, dan malah bagus untuk bisa dikembangkan untuk pengembangan pertanian. Baik, jadi kita tidak bisa menyamaratakan atau mengeneralisasi ketika food estate dilakukan seolah itu lahan gambut itu semua sama ya, Pak ya? Betul. Jadi banyak orang berasumsi bahwa oh ini food estate merusak lingkungan di lahan gambut, padahal tidak melihat bahwa gambut itu sendiri punya spesifikasi sendiri berdasarkan fungsi pembentukannya. Sekali lagi saya sampaikan, kalau dia bisa terjamah oleh pasang surut air laut, itu kita kategorikan dengan gambut pantai. Sementara yang tidak dipengaruhi oleh pasang surut, itu namanya gambut pedalaman. Baik, kalau begitu jadi harus dipastikan bahwa pengembangan program food estate ini harus memperhatikan kedua tipe lahan gambut. Betul, itu, Pak ya. Ya. Jadi kedua tipe ini yang harus kita perhatikan. Kenapa? Dari segi pelapukannya saja sudah berbeda. Kalau gambut pedalaman itu dia tingkat pelapukannya lebih rendah, ya, lebih rendah. Jadi masih banyak material-material atau unsur-unsur seperti daun ranting yang belum melapuk secara sempurna. Jadi dia tuh masih mentah. Jadi prosesnya apabila dilakukan pengeringan, maka unsur-unsur mineral atau yang ada di lahan gambut itu akan melapuk secara cepat, menimbulkan kekeringan. Dan karena dia masih bentuknya adalah ranting-ranting kayu yang bisa dibedakan, maka juga bisa menyebabkan kebakaran seperti yang terjadi saat ini. Baik, Pak, kalau mungkin lebih diinikan lagi, diperkuat lagi, saya katakan begitu. Apa yang harus kita jelaskan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa food estate ini sebenarnya merusak lingkungan itu? Gimana caranya kita mengatakan pada mereka bahwa ini sebenarnya tidak merusak lingkungan? Iya, kalau kita lihat ya bahwa pembangunan apapun pembangunan itu pasti berdampak. Baik berdampak positif maupun dampak negatif. Cuman tinggal kadarnya saja yang ini kita inikan. Pengembangan sawah food estate di lahan gambut pantai ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi masyarakat. Karena memang dari dulu masyarakat sudah paham tentang cara pengelolaan atau bersawah di lahan gambut pantai. Baik, Pak, jadi boleh saya simpulkan bahwa sebenarnya food estate di Kalimantan Tengah ini sebenarnya tidak akan bermasalah seperti yang disampaikan oleh beberapa pihak yang mengatakan bahwa lahan gambut program food estate di lahan gambut itu bisa merusak lingkungan gitu. Iya. Kesimpulannya. Jadi nanti akan kita lihat kondisi ini di lapangan bahwa lahan gambut pantai itu adalah lahan gambut yang cukup subur untuk pengembangan tanaman padi, khususnya padi sawah ya. Kenapa? Karena lahan gambut di pantai itu, dekat pantai itu banyak tanah aluvialnya, Pak, yang cukup subur. Kelemahannya adalah bahwa karena dia tergenang terlalu lama, lalu di situ ada lapisan pirit. Oksidasi, Pak, terjadi oksidasi. Sehingga kita perlu membuat parit untuk pencucian atau mengisi unsur-unsur yang menghambat pertumbuhan itu. Nah, pembuatan parit dan kanal ini tidak akan bermasalah, tidak akan bisa mempercepat proses subsiden atau apa istilahnya pada gambut itu, karena struktur tanahnya pun sudah
sudah apa sudah jadi tingkat ya. kematangan Ya. anu Gambut. hemik sudah, Oke, sudah tingkat kematangan yang tinggi. Jadi dia sudah berbentuk tanah. Kalau kita remas tanah itu misalnya dengan tangan, maka hampir tidak ada yang tersisa, Pak Uras. Jadi Beda dengan yang di mana di pedalaman itu kayaknya banyak kayu-kayu, Pak, beda masih. ya, Belum, beda. ya. Nah itu perbedaannya. Jadi kalaupun ini masalah kunci pengelolaan gambut sebenarnya ada pada air, Ya. gitu. Kalau di gambut pedalaman, kenapa apa namanya kita tidak bisa membuat parit ataupun kanal? Karena dia akan selalu kering. Bersifat sebagai drainase. Ya, dia sebenarnya. sebagai drainase bukan sebagai irigasi. Iya, Seperti iya, itu. oke. Baik Pak Dr. Aswin Usup, saya kira kita bisa untuk masalah lahan gambut dan potash estate barangkali ini sudah sangat jelas, tapi rasanya tidak tidak puas rasanya, kurang apa istilah orang itu ya, Kurang mantap. kurang gitu ya. mantap kalau kita tidak melihat sendiri di lapangan. Selanjutnya pembicaraan ini tidak akan berhenti di sini. Kita mau mengklarifikasi, kita mau memvalidasi apa yang dikatakan Pak Aswin tadi dengan melihat sendiri di lapangan. Jadi saudara-saudara sekalian akan melihat bagaimana pengelolaan lahan gambut pantai itu untuk pengembangan program potash estate di Desa Belantisiam. Terima kasih saudara-saudara sekalian atas perhatiannya.